Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau beri bagi kami. Tapi kami juga tentu memohon hikmat dari-Mu untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu dan memberi kami kesanggupan untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu di sepanjang waktu kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari membaca Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Ditulis begini. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi ini adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tentu setelah Paulus mendirikan jemaat Filipi, Paulus tidak terus-menerus berdiam di tempat itu. Dia harus pergi ke tempat-tempat lain untuk mengabarkan Injil, untuk mendirikan jemaat-jemaat. Tapi ada kesan yang sangat kuat di dalam surat Filipi yang kita baca ini, bahwa Paulus dan jemaat di Filipi telah memelihara, telah membangun, dan telah mempertahankan hubungan yang sangat luar biasa, sangat baik. Sehingga kemudian di Kisah Para Rasul, tapi juga dalam bagian ini tergambar jelas bahwa jemaat-jemaat Kristen di Filipi itu adalah jemaat yang telah mengambil bagian dalam pekerjaan penginjilan dari Rasul Paulus. Mereka sering mengumpulkan uang, mengirimkan kepada Paulus untuk menopang pekerjaan-pekerjaan dari Rasul Paulus. Lagi-lagi saya katakan bahwa ada kesan yang sangat kuat bahwa Paulus dan jemaat Kristen di Filipi itu telah membangun, memelihara, mempertahankan hubungan yang baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai suatu ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma. Nah, ketika jemaat-jemaat di Filipi mendengar bahwa Rasul Paulus dipenjara di Roma, sekali lagi mereka melakukan tindakan kasih kepada Rasul Paulus, yaitu mengumpulkan sejumlah uang, mengirimkan uang itu kepada Paulus, karena mereka tahu pastilah Paulus mengalami kesulitan yang besar karena dia lagi di penjara. Dia penuh dengan keterbatasan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil menunggu
keputusan dari pengadilan terhadap Rasul Paulus. Tapi mereka tidak hanya mengumpulkan uang untuk menopang kehidupan dari Rasul Paulus secara pribadi. Di surat ini juga tergambar jelas bahwa ternyata mereka juga mengutus Epafroditus untuk melayani keperluan-keperluan Rasul Paulus. Karena mereka berpikir pastilah Paulus mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Dan karena itu perlu ada orang yang mereka kirim, mereka siapkan, mereka percaya untuk boleh meringankan beban Paulus, untuk boleh menolong Paulus, untuk keperluan-keperluan secara pribadi dari Rasul Paulus. Nah, dengan demikian, surat Filipi ini memberikan kesan yang sangat kuat kepada kita bahwa itu dikirimkan oleh Rasul Paulus dari penjara. Secara umum memang surat ini kita mendapati kesannya sangat berbeda dengan surat-surat yang lain. Misalnya kalau kita membaca surat Galatia atau surat Korintus, surat-surat itu dikirim karena ada masalah yang terjadi di dalam jemaat, baik misalnya di Galatia atau di Korintus. Tapi surat Filipi ini tidak ditulis dan ditujukan kepada jemaat karena mereka misalnya sedang mengalami masalah yang besar, masalah yang luar biasa. Tidak. Surat ini tidak menggambarkan kesan itu. Tentu ada masalah, tapi tidak menjadi sesuatu masalah yang sangat fundamental. Tidak menjadi suatu masalah yang betul-betul menjadi fokus dari surat ini. Surat ini secara khusus berisi semacam ucapan sukacita, ucapan syukur, ucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Kristen di Filipi karena mereka telah berkorban, mereka mengumpulkan uang, mereka telah membantu dia, mereka telah mengirimkan Epafroditus untuk melayani Paulus secara pribadi, untuk meringankan pergumulannya, penderitaannya. Tentu secara umum kita bisa melihat bahwa tidak hanya itu. Surat Rasul Paulus kepada Filipi ini juga dimaksudkan supaya jemaat itu tetap berdiri dalam iman yang benar, tetap taat, mereka tetap meneladani Kristus dalam kerendahan hati, mereka harus menanggalkan egoisme, mereka harus tetap bersatu, mereka harus saling memperhatikan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, pada dasarnya tidak ada masalah yang terjadi, tidak ada masalah besar yang terjadi di Filipi. Tapi ini mengingatkan kepada kita bahwa jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang sudah dalam keadaan baik pun tidak berarti tidak harus dinasihati. Mereka harus dinasihati. Ambil contoh, saudara tahu bahwa rambu-rambu lalu lintas itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah celaka. Rambu-rambu lalu lintas itu dipasang untuk menjadi peringatan supaya jangan terjadi kecelakaan. Apa gunanya rambu lalu lintas bagi orang yang sudah celaka? Maka rambu lalu lintas itu menjadi peringatan supaya jangan terjadi kecelakaan, menjadi peringatan supaya orang berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Demikian juga surat Filipi, bukan karena ada masalah, tapi dimaksudkan supaya minimal jangan sampai mereka jatuh, jangan sampai mereka bergeser dari apa yang telah mereka hidupi. Mereka sudah dalam keadaan baik. Tapi sekali lagi secara khusus bagian ini, surat Filipi ini berisi ucapan terima kasih dari Rasul Paulus yang telah berisi ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang telah menopang pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus waktu dia mengalami penderitaan. Jadi tergambar hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi. Meskipun kita mendapat kesan bahwa Paulus juga tidak pernah meminta itu. Paulus tidak mengharapkan itu. Tapi orang-orang Kristen di Filipi telah digerakkan oleh kasih. Karena mereka merasa bahwa Rasul Paulus telah sungguh-sungguh melayani mereka. Rasul Paulus telah membawa mereka pada kebenaran-kebenaran Injil. Dan tentulah apa yang mereka lakukan juga sangat tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Tapi ini memberi pelajaran berharga kepada kita, saudara, bahwa jemaat-jemaat Kristen yang baik memang seharusnya perlu memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang setia.
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan kalau hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat, mereka telah bersungguh-sungguh melayani jemaat, mereka bersungguh-sungguh memperhatikan kehidupan beriman jemaat, mereka sungguh-sungguh mengajar, mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan penggembalaan, mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil, mereka fokus pada kehidupan beriman jemaat, pertumbuhan iman jemaat, maka sudah seharusnya jemaat-jemaat menopang hamba-hamba Tuhan yang demikian. Sebaliknya akan sangat tidak baik, akan sangat memalukan saudara kalau misalnya ada orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan yang tidak mau mati-matian untuk melayani jemaat, tidak mau mati-matian memperhatikan pertumbuhan iman jemaat, tidak mati-matian mengajar, memberitakan Injil, tapi sekaligus mendesak jemaat untuk misalnya memberikan pemberian-pemberian untuk hamba-hamba Tuhan yang demikian. Ini sangat berbahaya dan sangat menjadikan pelayanan itu tidak sehat. Saudara-saudara, tentu ini tidak hanya soal hubungan antara jemaat dengan hamba Tuhan, tapi dari jemaat Filipi kita juga boleh belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang mempedulikan orang-orang lain, terutama Alkitab mengatakan terutama orang-orang yang seiman yang mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau saudara mengalami hal-hal seperti itu, misalnya di masa-masa ini ketika kita masih sedang berada di masa-masa pandemi ini, kalau saudara orang-orang Kristen memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang terdampak, bantulah mereka. Baik secara materi, kalau saudara-saudara memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja konseling, lakukanlah. Saya mendengar banyak cerita bahwa ada orang-orang yang tidak siap ketika terdampak pandemi COVID-19. Mereka perlu orang-orang yang menguatkan mereka, yang mendoakan mereka. Nah, kita perlu orang-orang Kristen yang memiliki kesehatian, memiliki kepedulian, memiliki kasih dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Itu yang boleh kita pelajari dari jemaat-jemaat Kristen di Filipi. Sekali lagi, saya katakan tadi, Paulus tentu tidak pernah meminta itu, tapi mereka betul-betul telah digerakkan oleh belas kasihan. Nah, itu yang patut kita contohi dari jemaat-jemaat Kristen di Filipi. Mereka betul-betul peduli, mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh surat ini. Mereka telah menunjukkan suatu tindakan kasih yang konkret. Bagaimana peduli, menunjukkan kepedulian, terutama kepada Rasul Paulus yang mengalami kesulitan. Nah, pada sisi yang lain kita melihat juga bagaimana perhatian dari Rasul Paulus kepada jemaat ini. Padahal saudara tahu, pada waktu itu Rasul Paulus sedang dipenjara, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia dipenjara karena Injil. Ada banyak orang saudara tahu, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami penderitaan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ketika dia mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan-kesulitan, maka kemudian yang terjadi adalah dia menjadikan dirinya atau penderitaannya atau pergumulannya sebagai pusat perhatian, sebagai pusat belas kasihan. Rasul Paulus menjadi teladan yang baik bagi kita, tidak hanya menjadi teladan bagi hamba-hamba Tuhan, tapi bagaimana menjadi teladan bagi semua orang Kristen. Tentu terutama para hamba-hamba Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengalami kesulitan, harusnya atau sangat wajar, sangat beralasan jika kemudian dia justru yang meminta jemaat Filipi lah yang harus memberi perhatian kepada dia. Tapi itu tidak dilakukannya. Yang kita dapati di sini betapa Paulus tidak berfokus pada mengasihani diri sendiri, tidak fokus pada bagaimana menjadikan dirinya, pergumulannya, penderitaannya sebagai pusat perhatian, pusat belas kasihan. Tapi dalam penjara itu dia masih dengan sungguh-sungguh berjiwa besar memikirkan kemajuan iman jemaat. Bagaimana memikirkan supaya pekerjaan-pekerjaan Injil itu tetap mengalami kemajuan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Paulus menjadi teladan. Dia tidak hanya menasehati jemaat bagaimana meneladani Kristus yang rendah hati, yang tidak egois, tapi dia sendiri meneladankan itu. Hati-hati, ini menjadi peringatan bagi siapa saja, terutama bagi hamba-hamba Tuhan.
tidak menghidupi apa yang dia khotbahkan, tapi Paulus menjadi contoh. Yang dia ajarkan dengan kata-katanya, dia lakukan juga, dia tunjukkan juga dalam tindakan-tindakannya. Paulus tidak berhenti pada mengasihani diri, berfokus pada diri sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana supaya kemajuan-kemajuan Injil itu tetap terjadi, dan bagaimana jemaat Kristen di Filipi itu mendapat perhatian. Memangnya apa yang terjadi? Nah, rupanya saudara, suatu ketika jemaat Filipi ini mendengar bahwa orang yang mereka utus untuk menolong Paulus dalam penjara, yaitu Epafroditus, ternyata mengalami sakit. Nah, ini membuat jemaat di Filipi itu bersusah hati ketika mereka mendengar Epafroditus yang mereka utus itu menjadi sakit. Ini betul-betul membuat mereka bersusah hati, mereka sedih. Kenapa? Saya membayangkan mungkin saja mereka berpikir Paulus sudah dalam keadaan menderita, sudah dalam keadaan kesulitan, jangan-jangan sakitnya Epafroditus itu akan menjadi beban tambahan bagi Rasul Paulus. Nah, ini saudara-saudara, suatu gambaran tentang bagaimana hubungan yang telah terbentuk antara Rasul Paulus dan jemaat-jemaat di Filipi itu begitu luar biasa. Jemaat memikirkan, mempedulikan, sungguh-sungguh mengasihi Rasul Paulus, tapi sebaliknya juga Rasul Paulus memikirkan, mengasihi, mengharapkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai jemaat itu berlarut-larut dalam kesedihan hati karena mengingat pergumulannya, mengingat pergumulan yang dialami oleh Epafroditus. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sebagaimana yang dia gambarkan dalam surat Filipi ini. Dia bermaksud untuk segera, dia mengatakan dia akan segera mengirimkan Timotius dan Epafroditus. Padahal saudara boleh pikirkan, yang paling membutuhkan perhatian, yang paling membutuhkan pertolongan, yang paling membutuhkan belas kasihan, yang paling membutuhkan penolong dalam keadaan seperti ini sebenarnya bukan jemaat Filipi, tapi Rasul Paulus. Tapi begitu luar biasanya Rasul Paulus. Sekali lagi saya katakan, dia telah menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan, bukan dirinya yang menjadi pusat pelayanan. Dia telah menanggalkan keegoisan. Dia memperhatikan kemajuan Injil. Maka apa yang dia lakukan adalah dia lebih memilih untuk mencurahkan perhatian pada kebaikan-kebaikan jemaat di Filipi. Nah, bukan pada dirinya sendiri. Nah, sekali lagi saya katakan, padahal sangat beralasan kalau dia menahan dua orang terbaik ini untuk menopang dia. Tapi Paulus lebih memilih, biarlah demi kebaikan jemaat, supaya jemaat itu bersuka cita, supaya jemaat itu jangan terus-menerus bersedih hati, supaya jemaat itu terus boleh bangkit dari kesedihan hati mereka, supaya jemaat itu boleh terus mengalami kemajuan. Maka dia mengirim Timotius dan mengutus kembali Epafroditus yang mereka utus untuk melayani dia. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ketika terjadi hubungan yang sangat harmonis, yang sangat baik, yang sangat kuat, telah terjadi suatu pola pelayanan yang tidak berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada pribadi-pribadi pelayan, tapi ini akan terjadi. Sekali lagi, model seperti ini akan sangat sangat patut diteladani. Kalau sekali lagi saya katakan tadi, kalau pelayan itu berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada kepentingan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sisi yang lain, jadi sekali lagi saya katakan tadi, di satu pihak kita melihat bagaimana suatu hubungan, suatu relasi yang sangat baik telah terbangun antara Rasul Paulus dengan jemaat Kristen di Filipi, begitu sebaliknya. Tapi juga di bagian ini kita mendapat kesan yang sangat kuat tentang hubungan yang begitu luar biasa antar para pelayan Tuhan. Hubungan yang sangat luar biasa menjadi pola yang
mempengaruhi kekuatan pelayanan, kekuatan gereja, tapi ini juga menjadi alat kampanye, menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar gereja. Kita memperhatikan bagaimana Paulus memberi gambaran kepada kita tentang hubungan yang luar biasa antara Paulus dan Timotius serta Epafroditus. Perhatikan misalnya bagaimana Paulus menyebut mereka, bagaimana Paulus menyapa mereka. Di bagian ini kita mendapati misalnya di ayat 22, Paulus menyapa Timotius sebagai anak rohani, sebagai penolong. Kemudian Epafroditus disebut sebagai saudara, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan. Itu saudara perhatikan di ayat 23. Saya waktu membaca ini mendapat kesan, saudara tahu, Rasul Paulus itu adalah rasul yang sangat besar, rasul yang sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang begitu luar biasa. Apa sih? Kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Timotius dan Epafroditus, mereka sebenarnya bukan apa-apa. Tapi mari kita melihat bagaimana kebesaran hati dari Rasul Paulus ketika menyebut mereka sebagai sahabat, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan, sebagai anak rohani, sebagai penolong. Mereka betul-betul ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat. Ini memberi pelajaran berharga secara khusus bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi para pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja. Paulus sebagai yang lebih senior, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari Timotius dan Epafroditus. Tapi dia tetap di satu pihak menunjukkan bagaimana kebesaran hati memberi penghormatan kepada mereka. Ini memberi pelajaran berharga sekali lagi kepada pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah sangat senior perlu belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana tetap memberi penghormatan, bagaimana tetap menghargai sekecil apapun peran yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang masih junior ini. Bahkan dia, kesan yang saya baca adalah dia tidak segan-segan memuji dua hamba Tuhan yang masih muda ini di hadapan jemaat. Bahkan dia mempromosi mereka meskipun mereka masih sangat junior. Bukan melihat mereka sebagai musuh, sebagai ancaman, sebagai kompetitor. Itu yang membuat kehidupan pelayanan dalam gereja menjadi tidak sehat. Ketika misalnya kita para pelayan-pelayan yang misalnya merasa sudah sangat senior, sudah merasa berpengalaman, tapi tidak ikhlas melihat misalnya kalau ada pelayan-pelayan yang jauh lebih muda, mereka mungkin jauh lebih banyak karunia, mereka punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan harus memiliki jiwa besar, harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau misalnya dalam kehidupan pelayanan kita mendapati ada pelayan-pelayan Tuhan yang lebih junior, yang masih baru, tapi misalnya mereka tampil begitu luar biasa. Ini harus kita lihat sebagai bagaimana cara Tuhan terus memelihara gereja, dan kita harus melihat berarti masa depan pelayanan itu akan tetap berkelanjutan. Nah, kalau ini tidak dibangun dalam kehidupan gereja, maka pelayanan itu menjadi tidak sehat. Nah, sekali lagi, akan sangat membahayakan kalau ada pelayan-pelayan yang merasa sudah sangat senior, tapi akhirnya oleh karena tidak ikhlas melihat kemajuan-kemajuan, kebaikan-kebaikan, keunggulan-keunggulan, potensi-potensi yang dimiliki oleh yang masih baru, yang masih junior, dan akhirnya mereka berusaha disingkirkan, mereka berusaha diintimidasi, ditekan, berusaha dihambat. Nah, Paulus memberi contoh yang luar biasa kepada kita. Tentu sekali lagi dari tadi saya ulang-ulang, model mental pelayan seperti ini hanya bisa terjadi, hanya bisa kita lihat kalau yang menjadi pusat pelayanan adalah Yesus Kristus, bukan diri sendiri.
Sekali lagi, itu hanya akan terjadi kalau hamba-hamba Tuhan menanggalkan keegoisan, tidak menjadikan dirinya sebagai pusat pelayanan, tapi menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan. Kalau mengerjakan segala sesuatu pelayanan itu bagi kepentingan Kristus. Ini menjadi suatu contoh yang baik bagi kita. Kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan gereja hari-hari ini adalah tidak sedikit sudah menjadi rahasia umum bagaimana ada pelayan-pelayan Tuhan, majelis-majelis gereja yang sudah senior, karena merasa sudah senior, karena merasa sudah sangat berpengalaman, menganggap tidak perlu menghargai, menganggap tidak perlu menghormati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda. Sungguh pun mereka memiliki potensi. Itu akhirnya menjadikan pelayanan gereja tidak sehat. Itu menjadikan pelayanan gereja menjadi tidak sehat. Ini menjadi suatu pelajaran yang patut kita renungkan, saudara-saudara. Tapi tentu sebaliknya, kita melihat bagaimana kesan yang kita dapat dari bacaan ini, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan karakter dari Timotius dan kemudian Epafroditus. Misalnya saudara kalau membaca di bagian Alkitab yang kita baca tadi, bagaimana Paulus menggambarkan karakter, mental, watak dari Timotius. Dia di ayat 20 misalnya disebut Timotius itu adalah salah satu orang yang disebut sebagai yang sehati dan sepikir dengan Paulus. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Salah satu kunci kekuatan pelayanan adalah kalau para pelayan itu memiliki kesehatian, memiliki mental sehati sepikir. Bukan pelayan-pelayan yang egois, bukan pelayan-pelayan yang sibuk membesarkan diri sendiri, bukan pelayan-pelayan yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi membutuhkan pelayan-pelayan yang saya katakan tadi, kekuatan kunci pelayanan itu adalah satu, kalau Kristus menjadi pusat perhatian, Kristus menjadi pusat pelayanan. Yang kedua, para pelayan Tuhan ini tidak egois. Nah, saya pernah mendengar kata-kata yang sangat patut untuk kita renungkan, kita pikirkan dari Stephen Tong. Stephen Tong pernah bilang begini, kalau engkau terlihat sibuk dalam pelayananmu, tapi orang tidak melihat Kristus dibesarkan, maka sangat mungkin pelayananmu salah arah. Pelayananmu gagal. Kristuslah yang harus menjadi besar. Seperti kata-kata dari Yohanes Pembaptis, biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Atau saudara ingat ketika Yesus Kristus memasuki Yerusalem, dia disambut dengan sorak-sorak, dengan tepuk tangan, dengan hosana-hosana dari orang-orang Yerusalem. Waktu itu dikatakan di Alkitab, Yesus sedang menunggang keledai. Coba saudara bayangkan, kalau keledai itu mengira bahwa tepuk tangan dan sambutan sorak-sorai itu untuk dia. Maka ada renungan yang pernah saya baca, saya lupa di mana, siapa yang mengungkapkan itu. Tapi dari kasus itu juga boleh kita pikirkan bahwa sangat diperlukan dalam kehidupan gereja pelayan-pelayan yang bermental keledai. Dalam pengertian, dia tidak menjadikan dirinya pusat perhatian, tapi dia fokus pada membawa bagaimana Kristus terus dipermuliakan, terus menjadi pusat perhatian, pusat dari sorak-sorai orang-orang yang mereka layani. Nah, itu Timotius menjadi sehati sepikir dengan Paulus. Itu saudara baca di ayat 20. Yang kedua, dikatakan juga Timotius itu orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang setengah hati. Ini lagi-lagi menjadi kunci kekuatan pelayanan dalam kehidupan gereja di zaman ini. Perlu pelayan-pelayan yang tidak hanya menjadikan Kristus sebagai pusat, tapi juga tidak hanya sehati sepikir, tapi membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang mau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Yang berikut dikatakan bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Bersungguh-sungguh memperhatikan kehidupan jemaat. Betapa sering di zaman ini kita mendengar keluhan-keluhan jemaat karena tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan di jemaat yang kelihatan sibuk. Tapi sibuknya bukan sibuk melayani jemaat. Sibuk sambil menyebut diri pelayan Tuhan, sambil
menyebut diri hamba Tuhan, tapi sibuk mengurus bisnis-bisnis pribadi, urusan-urusan pribadi yang tidak bersangkut paut dengan kepentingan jemaat. Jadi kita belajar dari hal-hal ini. Yang berikut dikatakan Timotius juga itu tipe pelayan Tuhan yang setia, yang dapat dipercaya. Kalau dia setia pasti dia dapat dipercaya. Dan itu sudah teruji kata Rasul Paulus di ayat 21. Lalu dia juga disebut sebagai orang yang telah menolong Paulus dalam pelayanan Injil. Saudara boleh baca di ayat 21. Apa yang boleh kita pelajari dari bagian ini adalah Timotius dan memang juga kemudian Epafroditus. Bagi saya mendapat kesan ketika membaca ini, mereka telah berjiwa besar menjadi orang nomor 2 dari Paulus, menempati posisi kedua. Padahal saudara tahu, pada waktu itu Paulus sedang berada dalam penjara. Kalau saja misalnya Timotius berhati sempit, kalau saja Timotius itu menjadi pelayan yang bukan pelayan Kristus, maka ini harusnya bisa dia jadikan kesempatan untuk membesarkan diri, untuk mempopulerkan diri, mumpung Paulus lagi dalam penjara, mumpung Paulus lagi terbatas, mumpung Paulus lagi teraniaya, tertekan, terbatas. Ini kesempatan, tapi itu tidak dilakukannya. Dia merasa sudah cukup, dia memiliki jiwa besar untuk berada pada posisi kedua, untuk melayani Paulus, untuk boleh melayani kepentingan-kepentingan Kristus melalui Paulus. Paulus menyuruh dia pergi ke tempat-tempat, mengutus dia ke tempat-tempat lain. Dan dia merasa cukup dengan itu. Dia merasa puas dengan itu. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa yang merusak pelayanan gereja, yang bisa merusak pelayanan gereja adalah kalau misalnya salah satunya, terkait dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa salah satu yang merusak pelayanan gereja adalah kalau semua pelayan itu mau menjadi nomor 1. Semua majelis gereja ingin tampil, semua hamba-hamba Tuhan ingin tampil, ingin menjadi nomor 1. Berapa banyak orang-orang yang bermental seperti Rasul Paulus? Bermental seperti Timotius. Memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin memang mereka memiliki potensi yang lebih besar, memiliki karunia yang lebih besar. Tapi yang terjadi kadang-kadang adalah di dalam kehidupan gereja menjadi tidak sehat karena semua ingin tampil menjadi yang terdepan. Bukan dalam perkara-perkara menyangkut kepentingan kerajaan Allah, tapi menyangkut hal-hal yang sebenarnya bersifat fana. Nah, tapi ini sekali lagi saya katakan, ini hanya boleh terjadi kalau semua pelayan Tuhan, kalau semua majelis gereja sudah sampai pada titik sebagaimana saya gambarkan tadi, menanggalkan keegoisan, mementingkan kepentingan bersama, membangun kesehatian, menjadikan Kristus sebagai pusat perhatian, bukan lagi diri sendiri. Apakah tidak boleh berlomba untuk menjadi yang utama? Saya kira boleh. Boleh kalau itu untuk kemajuan Injil, untuk kepentingan-kepentingan kebenaran, untuk kepentingan-kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita berlomba-lomba menjadi nomor 1, menjadi terutama, menjadi terdepan dalam hal misalnya memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, hal-hal yang saya katakan tadi sebenarnya bersifat fana. Tapi ini hal-hal yang patut kita pelajari. Saya katakan ulang, mari kita kalau mau berlomba, berlombalah untuk kemajuan Injil, berlombalah untuk kebaikan gereja, berlombalah untuk kebesaran Kristus. Kemudian Epafroditus, selain dia disebut sebagai, Paulus menyebut dia sebagai saudara, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan, tapi juga digambarkan di sini dia telah melayani Paulus dengan sangat luar biasa. Memang seperti saya katakan di awal tadi bahwa memang Epafroditus ini diutus secara khusus oleh jemaat di Filipi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkut paut dengan kebutuhan kepentingan pribadi dari Rasul Paulus pada waktu Paulus di penjara. Tapi Yohanes Calvin ketika menafsir ini mengatakan bahwa orang Kristen sejati akan melihat
pelayanan kepada para hamba Tuhan yang baik itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Sekali lagi, ini kata-kata dari Johannes Calvin bahwa orang Kristen yang sejati akan melihat pelayanan kepada para hamba Tuhan yang baik itu sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, digambarkan di sini Epafroditus itu dalam pekerjaannya melayani Paulus, dia sampai dikatakan kalau saudara membaca di ayat 26-27, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati. Lalu ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mental, watak, jiwa besar dari Epafroditus yang patut kita teladani adalah dia bekerja keras. Bahkan dia dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, dia sampai berani mempertaruhkan nyawanya. Dia mempertaruhkan jiwanya. Itu yang saudara boleh baca. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai dikatakan dia karena begitu kerasnya dia bekerja, begitu giatnya dia bekerja. Paulus menyebut dia bekerja untuk kepentingan Kristus. Dia bahkan sampai mengalami sakit yang luar biasa. Pasti sakit itu luar biasa sehingga dikatakan di sini dia sakit hampir mati. Apa yang boleh kita pelajari dari bagian ini? Saudara pernah mendengar bahwa ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kalau saudara sungguh-sungguh beriman, kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan luput dari penyakit, dari kegagalan, dari bencana, dari musibah, dari penderitaan. Tapi justru yang kita dapati di sini, kalau kita dengan berani mengatakan bahwa Epafroditus itu orang Kristen yang baik, pelayan Tuhan yang baik, dia mengerjakan pelayanan yang luar biasa bagi Kristus, tapi toh dia juga mengalami sakit. Meskipun dia akhirnya memang dikatakan di sini oleh karena belas kasihan Allah, Allah menyembuhkan dia. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Itu ajaran sesat. Kalau mengatakan orang-orang yang kalau setia melayani Tuhan, dia tidak akan sakit, dia akan baik-baik saja. Tapi yang terjadi justru kita mendapati dari Epafroditus itu tidak terjadi. Nah, yang menarik juga untuk kita perhatikan, saudara, adalah kenapa misalnya waktu Paulus menulis ini, waktu Epafroditus mengalami sakit yang luar biasa sampai mati, meskipun kemudian memang dia disembuhkan oleh belas kasihan Tuhan, tapi bagaimana proses penyembuhan itu tidak ada gambaran yang jelas bagi kita bahwa dia mengalami mujizat. Misalnya, terlihat penulisan dari Rasul Paulus ini terlihat terjadi secara alamiah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang begitu spektakuler menjadi mujizat penyembuhan dari Epafroditus. Atau misalnya, kenapa misalnya Rasul Paulus tidak melakukan mujizat? Padahal kalau saudara misalnya membaca di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11-22, mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Bahkan orang lain bisa menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat hanya dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus. Bahkan kalau saudara membaca juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9-12, Paulus pernah membangkitkan orang mati. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu kepada Epafroditus? Yang menarik, saudara, saya membaca komentar dari Matthew Henry. Matthew Henry memang mengatakan bahwa ya kadang-kadang memang mujizat itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang belum beriman. Tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kadang-kadang iya, tapi maksudnya Matthew Henry, saya menangkap maksudnya adalah justru penderitaan yang dialami oleh Epafroditus itu bisa menjadi kesaksian positif bagi banyak orang. Itu justru menjadi satu kesaksian yang kuat bagi banyak orang, bagaimana menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang tetap setia walaupun mengalami kesulitan-kesulitan. Tentu sekali lagi dikatakan di sini bahwa Tuhan juga menolong dia. Jadi sampai di sini lagi-lagi kita melihat bahwa bagaimana
model, bagaimana pola, bagaimana kekuatan-kekuatan pelayanan itu bisa kita peroleh, kita lihat dalam kehidupan bergereja. Kalau, sekali lagi, kalau Kristus yang menjadi pusat pelayanan, Kristus yang menjadi pusat perhatian, para pelayan Tuhan menanggalkan egoisme. Pelayan-pelayan Tuhan tidak menjadikan dirinya sebagai pusat pelayanan. Tentu juga bersama-sama dengan jemaat. Kalau jemaat saling memperhatikan, kalau fokus dari hamba-hamba Tuhan adalah terutama memperhatikan Kristus, tapi juga memperhatikan kehidupan jemaat sebaliknya. Kalau jemaat juga menopang, memperhatikan pekerja Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, lalu di antara pelayan membangun kesehatian, mereka menjadikan pusat Kristus sebagai pusat pelayanan. Nah, ini akan menjadi sesuatu kekuatan pelayanan, ini akan menjadi kesaksian bagi gereja. Dan saya kira itu hal-hal yang boleh kita lihat dalam bagian ini. Sehingga ketika Paulus menulis ini secara khusus, sekali lagi saya katakan, waktu dia memberi perhatian besar kepada Timotius dan Epafroditus, dan secara khusus ketika Paulus menulis Epafroditus yang telah bekerja begitu luar biasa sampai hampir mati itu, maka ketika Paulus hendak mengirim dia, ada hal menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 30. Ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, saya mendapat pelajaran berharga di bagian ini bahwa apa yang diteladankan oleh Epafroditus dalam bagian ini. Dia menjadi pelayan Tuhan yang berpusat pada Kristus, yang mengasihi Rasul Paulus, yang tidak berpusat pada kepentingan-kepentingan diri sendiri, tapi menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan. Ini menjadi kunci pelayanan Kristen yang baik. Sekaligus di sini kita mendapat kesan ketika Paulus waktu akan mengirim Epafroditus kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, sambutlah dia dengan sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Hormatilah Epafroditus, hormatilah orang-orang juga seperti dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari apa yang kita bicarakan ini sekali lagi ditekankan bahwa gereja akan menjadi kuat, gereja akan menjadi suatu alat kesaksian yang luar biasa, gereja akan menjadi sehat kalau pusat pelayanan itu adalah Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, majelis-majelis gereja, tapi juga bersama-sama dengan jemaat fokus pada pelayanan Kristus, membesarkan Kristus, bukan membesarkan pribadi-pribadi. Secara khusus, para hamba-hamba Tuhan yang tidak memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan pribadi, memperoleh kenyamanan, tapi melakukan segala sesuatu, bahkan bersedia menghadapi kesulitan-kesulitan untuk kepentingan-kepentingan pelayan Kristus. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang fokus pada membesarkan Kristus, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan yang saling menghormati, yang saling mengasihi, yang membangun kesehatian, yang sama-sama fokus pada pelayanan kepada Kristus dan pelayanan kepada jemaat. Demikian juga dengan jemaat-jemaat diingatkan sekali lagi untuk terus menopang, memberi perhatian kepada pelayan-pelayan Tuhan, menghormati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bekerja mati-matian untuk kepentingan-kepentingan Kristus, untuk kepentingan-kepentingan gereja Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan kemajuan Injil. Demikian yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.